Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue kering lagi yang kekinian dan rasanya enak banget. Ini dia tamrin coklat cookies ala Dapur Naima. Cara buat kue kering yang satu ini tuh gampang, simple banget, bahan-bahannya juga sederhana aja. Tapi bisa dilihat ini hasilnya cantik dan juga super mewah. Untuk teksturnya dia itu ngeprol, ditambah bagian luarannya itu ada keju yang crispy gitu. Untuk rasanya ini enak banget, manis gurihnya pas dan ditambah dengan filling coklatnya yang makin enak. Dari 250 gram tepung jadi hasilnya itu banyak ya. Jadi ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan apalagi udah mendekati bulan Ramadan. Cocok banget pastinya untuk disajikan saat nanti Lebaran Idul Fitri. Ya langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah yang kering dan bersih. Masukkan 165 gram margarin. Di sini aku full menggunakan margarin ya, pakai merek Palmia yang butter margarin. Kalau misal kalian mau mix dengan butter atau pakai full butter itu juga boleh. Dan tambahkan 50 gram gula halus. Kedua bahan pertama udah masuk, lanjut ini ya kita campurkan aja menggunakan whisker. Kita aduk sampai teksturnya itu lembut. Di sini aku ngaduknya manual ya. Kalau kalian mau lebih cepat, boleh menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah aja. Setelah adonan teksturnya udah lembut kayak gini, kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur. Pastikan kita gunakan kuning telurnya itu yang masih fresh. Lalu kita aduk lagi, kita campurkan lagi sampai telurnya itu tercampur. Sampai cukup tercampur aja seperti ini. Kalau udah, selanjutnya kita tambahkan 25 gram susu bubuk dan 20 gram tepung maizena. Ini kedua bahannya dimasukkan sambil diayak ya, biar hasilnya itu benar-benar halus dan tidak ada yang bergerindil. Selesai diayak, ini lanjut kita campurkan lagi, kita aduk lagi masih menggunakan whisker aja sampai cukup tercampur, nggak usah terlalu lama. Sampai cukup tercampur seperti ini. Nah, kalau udah terakhir kita tambahkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku pakai merek Bogasari Kunci Biru, dimasukkannya secara bertahap. Kita masukkan tepungnya setengah bagian dulu, lalu ini diaduk menggunakan spatula biar lebih gampang tercampurnya. Kita aduk aja, kita campurkan aja ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan sisa tepungnya. Lalu ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur dengan rata ya. Nah, sampai seperti ini ya. Ini adonannya udah tercampur semua dan juga teksturnya udah enak banget untuk kita bentuk. Selanjutnya ini kita siapkan dulu loyangnya, dan wajib banget ya untuk loyangnya ini kita olesi dengan margarin yang agak banyak supaya nanti adonannya itu nggak lengket ke loyang ya saat di oven. Nah, selanjutnya di sini sudah aku siapkan keju cheddar yang udah aku parut. Ini kita pakai agak banyak dan juga 1 butir putih telur. Oke, langsung aja kita ambil adonan. Di sini supaya hasilnya itu sama rata, aku menggunakan sendok takar ya. Aku pakai ukuran 5 gram dan kalau menurut aku ini hasilnya pas banget, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Kita bulatkan adonannya dan kita pipihkan sedikit aja seperti ini ya, jangan yang terlalu tipis. Cukup seperti ini, langsung kita celupkan ke putih telur dan ini langsung diangkat ya, jangan terlalu direndam kelamaan supaya nanti hasil kuenya itu nggak keras. Kita baluri dengan keju cheddarnya. Ini kejunya kita parut, nggak usah yang panjang-panjang, pendek-pendek aja supaya hasilnya itu bagus.
Kalau udah bagus, kalau udah terbaluri dengan keju cheddarnya, di bagian tengahnya ini akan kita tekan menggunakan jari. Kita tekannya agak dalam ya, dan ini kita lakukan aja sampai semuanya itu selesai dibentuk. Ini aku contohin lagi, aku ambil adonan menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Kita bulatkan sampai adonannya mulus dan kita pipihkan sedikit aja, jangan terlalu tipis. Sampai kayak bentuk koin kayak gini ya, lalu kita celupkan aja ke putih telurnya, kita balur sedikit, jangan terlalu lama. Langsung kita taruh di wadah yang ada keju parutnya. Kita baluri lagi dengan keju, sedikit kita tekan ya supaya dia nempel. Kalau udah, lalu di bagian tengahnya kita tekan menggunakan jari, kita tekan agak dalam. Nah, kayak gini hasilnya, gampang banget kan dan juga praktis. Ini kalau udah langsung aja kita taruh di loyang yang tadi sudah kita olesi dengan margarin. Nah, ini satu loyang udah full kita isi dengan adonan yang udah kita cetak dan juga kita baluri, dan udah siap untuk kita oven. Jangan lupa ovennya kita panaskan dulu kurang lebih 7-10 menit agar suhunya itu stabil. Kita taruh loyang di rak tengah, dan untuk pengovenan yang pertama kita atur suhu di 150 derajat. Kita gunakan api atas bawah dan ini kita panggang aja selama kurang lebih 15-20 menit. Setelah adonannya udah setengah matang, ini untuk pengovenan yang pertama udah selesai, bisa kita keluarkan aja dari ovennya. Lanjut, ini langsung akan kita isi dengan fillingnya. Untuk fillingnya aku menggunakan coklat ya. Kalau misalnya kalian mau diganti dengan selai itu juga boleh. Di sini aku ovennya itu 2 kali supaya hasilnya jadi lebih garing dan juga lebih renyah. Kita isi fillingnya di tengahnya aja kayak gini ya, dan ini kita hentakkan loyangnya sedikit supaya coklatnya itu bisa rata. Setelah diisi dengan filling semuanya sudah selesai, ini sekarang akan kita panggang lagi untuk pengovenan yang kedua. Untuk suhunya kita turunkan jadi 140 derajat Celcius. Kita masih gunakan api atas bawah, dan panggangnya juga sama ya, kurang lebih 15-20 menit atau nanti sampai kue keringnya itu kecoklatan. Nah, ini dia hasilnya setelah totalnya kita oven kurang lebih 40 menit ya. Ini hasilnya bisa dilihat cantik banget, warnanya itu pas dan juga super wangi. Langsung aja kita keluarkan dari oven, dan ini sebelum kita sajikan bisa kita tunggu agak dingin dulu. Nah, di sini kue keringnya itu udah dingin ya, udah siap untuk kita taruh di piring sajiannya. Bisa kita susun aja, susun yang cantik, yang rapi, yang bagus. Kita susunnya yang rapi aja kayak gini, nggak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa, yang penting hasilnya cantik. Nah, kayak gini bisa dilihat ini cantik banget ya, dan juga kelihatan mewah banget. Kalau untuk ide jualan kue lebaran, bisa banget kita masukkan ke dalam toples atau ke dalam jar kayak gini. Kita sama ya, susunnya yang rapi, yang bagus, biar hasilnya itu cakep. Kita susun aja kue keringnya ke dalam jar kayak gini hingga penuh. Nah, yang di dalam jar juga sudah terisi penuh, hasilnya cakep banget. Sampai di sini berarti kue kering tamrin coklatnya sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Tamrin Choco Cookies ala Dapur Naimah. Bisa dilihat ya, hasilnya itu super duper gampang, praktis, bahan-bahannya sederhana, tapi ini hasilnya super cantik, mewah banget. Untuk rasanya ini premium ya, ada berasa tekstur dari si kejunya di luarnya itu yang garing. Tekstur dalamnya juga super ngeprul, rasanya enak, manisnya itu pas. Apalagi ditambah dengan coklat filling yang ada di luarnya, itu enak banget dan juga lumer. Untuk
satu resep ini hasilnya juga banyak banget ya, bikin sendiri di rumah. Jadi ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan isian toples di bulan Ramadan, di nanti Lebaran Idul Fitri. Atau untuk bikin aja di rumah untuk disajikan di ruang tamu saat nanti Lebaran Idul Fitri, itu bisa banget. So kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.